Wah, kemarin gue baru bahas kenapa harga emas naik saat negara sedang perang. Dan hari ini gue akan bahas kenapa harga saham turun pada saat negara sedang dilanda perang atau dilanda kerusuhan. Dan ada peluang apa di baliknya? Yang pertama adalah saat negara sedang perang, ada kepanikan yang melanda pasar saham. Kepanikan ini biasanya disebabkan oleh adanya ketidakpastian mengenai masa depan negara. Perang atau kerusuhan bisa menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang membuat investor kadang-kadang khawatir tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Ketika investor khawatir, mereka cenderung menjual saham mereka yang menyebabkan harga saham lebih turun lagi. Yang kedua, masa depan negara setelah perang atau kerusuhan juga belum pasti. Setelah perang berakhir, ada banyak hal yang perlu dipulihkan dan perlu dibangun kembali. Dan proses ini biasanya butuh waktu dan sumber daya yang cukup besar dan tidak selalu jelas bagaimana hal ini bisa berjalan. Ketidakpastian ini juga berkontribusi pada penurunan harga saham karena investor tidak yakin tentang bagaimana perusahaan akan bisa bertahan, akan bisa tumbuh di masa depan. Tapi penting juga untuk diingat bahwa ada peluang di tengah-tengah kekacauan. Saat negara sedang perang, ada sektor-sektor tertentu yang masih punya potensi untuk naik, misalnya sektor pertahanan, sektor keamanan. Mereka seringkali mengalami peningkatan permintaan selama perang atau kerusuhan. Perusahaan yang terkait dengan sektor ini bisa saja mengalami kenaikan harga saham karena mereka akan punya lebih banyak kontrak, lebih banyak pesanan. Selain itu, sektor energi juga bisa berkinerja baik karena permintaan energi seringkali meningkat pada saat masa perang atau pada saat masa kerusuhan. Setelah perang selesai, ada beberapa sektor yang punya potensi naik. Misalnya sektor konstruksi, infrastruktur, ini mengalami peningkatan setelah perang karena negara perlu memulihkan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Selain itu, sektor teknologi juga bisa tumbuh karena adanya inovasi dan pengembangan teknologi yang jadi prioritas setelah adanya perang atau kerusuhan. Dalam kesimpulan, saham itu turun saat negara sedang berperang atau dilanda kerusuhan karena adanya kepanikan, ketidakpastian tentang masa depan, dan perubahan dalam permintaan di berbagai sektor. Tapi tidak semua saham terpengaruh secara negatif, ada juga peluang di tengah-tengah kekacauan, terutama di sektor-sektor pertahanan, energi, konstruksi, infrastruktur, dan teknologi. So, semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan ragu juga untuk komentar di kolom komentar.